Lanjutan kajian kita halaman 74. Nomor 5. Wa an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dia berkata, kunna anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah. Kunna adalah kami pernah dulu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazara ilal qamar, lalu beliau nazara, melihat kepada al-qamar, kepada bulan, Lailatul Badar, yaitu pada malam purnama. Faqala, kemudian beliau berkata, innakum, sesungguhnya kamu, satarawna rabbakum, akan tarawna, kamu, kalian akan melihat Rabb kamu, Tuhan kamu, kama, sebagaimana, tarawna, kalian atau kamu melihat hadal qamar, bulan ini atau bulan purnama ini, la tadammuna, tidak berdesak-desak, fi ru'yatihi, di dalam melihatnya. Fa in istata'tum, maka jika istata'tum, mampu, sanggup kamu, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jikalau kamu sanggup mampu untuk tidak dikalahkan atau meninggalkanlah salat sebelum tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, itu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, itu salat asar, faf'alu, maka kerjakanlah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fa nazara, maka lalu beliau melihat kepada al-qamar, bulan, lailat 14, pada malam 14, malam 14. Demikian itu kira-kira terjemahnya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu hal gaib yang harus kita imani, kita percayai, bahwa nanti kita akan bersua atau bertemu dengan Allah. Namanya liqa. Liqa bersua, bertemu. Liqa Allah, bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah. Banyak sekali ayat-ayat seperti man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharapkan untuk bersua dengan Allah. Kemudian ada pula yang berikutnya, bukan hanya bersua, tapi juga dapat melihat. Meskipun sebagian ulama ada yang menyatakan ditakwilnya bukan melihat dengan mata kepala, tapi yang paling kuat dipegang oleh sebagian besar ulama,
memang melihat dengan mata kepala. Melihat Allah itulah puncak kenikmatan. Bahkan bisa dikatakan surga tidak ada artinya bila dibanding dengan Iza dakhala ahlul jannati al-jannah, nanti apabila telah masuk penghuni jannah surga ke dalam surga, lalu yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi berfirman kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian inginkan sesuatu biar aku tambahkan? Azidukum, aku tambah. Jawaban beliau-beliau yang di surga, mudah-mudahan termasuk kita. Fayaqulun alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah wajah-wajah kami sudah cerah, cemerlang, bercahaya putih, bersinar-sinar, dan itu adalah karuniamu. Karena nanti ada pula wajah yang hitam legam biru, itulah orang-orang yang ada di neraka. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau juga telah masukkan kami ke dalam jannah? Ini sudah luar biasa, ya Allah, masuk surga. Wa tunajjina minan nar, dan juga engkau telah selamatkan kami dari neraka. Rasanya tidak ada lagi, kira begitulah. Waktu 3 tu nikmat luar biasa. Masuk jannah, selamat dari neraka, riang gembira, karena wajah berseri tanda gembira. Tidak ada lagi ya Allah iko sila ada tanggung-tanggungan, gitu bahasa Arab. Ada apa yang tambahnya? Lalu yuksaful hijab, disingkapkanlah tirai penghalang pembatas hijab. Hijab itu pembatas. Hijab itu bukan hanya perempuan. Hijaber. Itu hijab. Itu sesuatu yang jadi penghalang pembatas hijab. Kerai pun hijab. Lalu disingkapkan yuksaful hijab, disingkapkanlah, dibukalah tabir penghambat penghalang. Cahaya demi cahaya terbuka. Fama u'atu syai'an, maka tidak ada karunia pemberian kepada para penghuni surga ahabba ilaihim, yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka sukai, iminan nazari ila rabbihim, daripada melihat wajah Allah. Artinya tidak ada lagi yang melebihi kesenangan, kegembiraan, kesukaan, kenikmatan selain daripada melihat Allah. Sarugo itu tampaknya tu. Nah, melihat Allah. Itulah dia sudah kiamat nanti, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari saat itu nadirah, bersinar-sinar, berseri-seri, bercahaya, menunjukkan kegembiraan, kesenangan, kesukaan. Wajah itu kan cerminan diri. Yang dialami orang nampak di wajah. Cuma macam ikulun sebentuk anda jadi kau nyerang. Tanda hatinya sedih dan duka. Atau gunung Merapi tinggal kabui, cerah. Barangkali binino sedang
Saraman servisnya kau je. Coba guna api tinggal di tengah gabui celah. Nampak di wajah. Dan nanti ada wajah-wajah surat Al-Qiyamah, wujuhu yaumaidin nadhirah, wajah-wajah yang bersinar berseri-seri. Namanya nadrah. Tanda senang, tanda suka, tanda gembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka memandang, melihat kepada Tuhan mereka. Sedangkan bintang idol sih cari orang lah pak susu tu orang menciguk-ciguk ya. Idol. Ya manui saya bertemu Pak. Dia orang tu idola, dia orang tu kita simpati atau bala rami lah macam dia. Ikut bersua dengan Rabbul Alamin, raja di raja, penguasa alam semesta. Tanggung. Nah, bertemu bersua melihat Allah namanya ziyadah. Surah Yunus, bukalah Quran. Sekali ini buka Quran, besok jelai. Bukalah Quran. Yunus, dibagi-bagi Qurannya. Yunus surat ke-10. Ayat ke-26, halaman 212. Yunus. Kalau boleh saya satu, bagus. Makasih Ketua. Ketua ban turun tangan. Cerah wajah kalau Ketua. Halaman 212. Kapak maut naga gini. Di atas sekali ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, ahsan. Siapa itu orang-orang yang berbuat baik? Itu orang-orang yang melaksanakan ketaatannya, ibadahnya, pendekatannya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ditambahnya dengan amal-amal sunnah, ditinggalkannya larang-larang Allah semampu dan sebisanya. Namanya orang-orang yang ahsan, orang-orang yang berbuat ihsan dalam pengabdiannya kepada Allah. Untuk orang-orang ini ada al-husna. Secara bahasa, husna itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Tapi di sini maksud husna adalah surga. Jadi untuk orang-orang yang berbuat baik dalam pengabdiannya kepada Allah, dan dia melakukan amal saleh, ibadah segala macam dengan sebaik-baiknya, bagi mereka ada al-husna. Apa itu husna? Surga. Arti husna adalah yang terbaik. Al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Jadi husna yang terbaik, yang terindah. Wa ziyadah, dan ada ziyadah, tambahan. Ininya. Apa itu ziyadah, tambahan? Melihat Allah. Melihat Allah disebut dengan tambahan. Kenapa dikatakan tambah melihat Allah? Karena itu semata-mata kurnia Allah, bukan lantaran ibadah mereka, bukan lantaran ketaatan mereka, bukan mereka banyak melakukan amal saleh kebaikan. Tidak, semata-mata murni karunia Allah.
Kan itu yang ditawarkan oleh Allah. Apa yang ditawarkan oleh Allah tadi? Ada yang kalian inginkan? Dalam hadis sahih tadilah kita baca, turiduna syai'an. Kalian hai penghuni surga semua, setelah menempati gedung-gedung, istana-istana dan segala macam kenikmatan masing-masing, disapa mereka. Masih ada yang kalian inginkan? Turiduna syai'an. Biar aku tambahkan, azidu, aku tambah kepada kalian. Rasanya tidak ada di Allah lah sukui kalau labiah labiah. Wajah kami lah berseri-seri, kami riang gembira, senang hati. Lah masuk surga, selamat dan aku tidak ada boleh. Itulah tambah lagi ni, luar biasa. Enggak, biar aku tambah dari Allah. Tambahnya disingkapkan tirai, nampak Allah seperti melihat bulan purnama, kata Nabi. Tadi innakum satarawna rabbakum, kalian pasti nanti akan melihat dengan mata telanjang, tanpa penghalang, tidak berdesak-desak, tidak bertumpuk-tumpuk dan tidak silau, sebagaimana melihat bulan purnama. Bulan purnama, bulan terang 14, ketika dimanapun kita melihatnya mata tidak sakit, tidak silau, dan kita tidak bertumpuk dan tidak berdesak-desak. Di mana saja orang memandang bisa melihat, tidak ada penghambat, tidak ada penghalang. Nah, kalian akan melihat Allah pula nanti seperti itu, tidak silau, tidak berdesak dan tidak bertumpuk dan tidak bercerigi, bersih, terang. Ketika yukshaf, ketika disingkapkan tabir penghalang. Dan tidak ada yang lebih disenangi, yang lebih disukai oleh penghuni surga, melebihi dapat melihat Allah. Surga tidak ada artinya. Kau bagi nak lumba bini kau, kan lumba bini le kan? Ambo serang ni bini sebab bombok tadi. Nó ndak baralik tu nan perlu tu. Ndak rancak rumah kamar spring bed jaga suataba segala macam tu nan perlu. Nan perlu bangga. Baswo yo pajat. Ndak nan baralik tak masalah. Yang penting sah. Diparak pisang pun jadi jauh. Diparak jadi jauh. Yang penting mengah basuh. Ditampik ko nak perlu. Nan perlu bangga. Nampak sedia tu. Anggap pucuk rumah tu nampak jadi jauh. Pucuk rumah. Itu kan sebagai ilustrasi gambaran. Lebih-lebih bertemunya, bersuanya, rumahlah dicek, kamarlah sudah, dikasih telong-telong, lampu kedap-kedip, spring bed tabanam kepala orangnya, gabah luar biasa, tambah lo bantal guliang, di bantal picak, di atas meja bilik ada lo segala macam makan makanan biasa, bujang lapuk aku 5 tahun ni mata lalu sana. Sekali itu jadi raja. So dah bersamuk dah bersawuk lalu. Tapi buruk sih sawuk. Ditambah kamar, telong-telong, lampu semacam. Batamulo yo sedia le. Itulah aku nak dah luar lapih-lapih ni amat. Di surga lo bertemu ya Allah. Ba modelnya masuk surga lah. Jangan salah, masuk surga salah. Kok ba no kemudian masuk surga. Kau cari yang bosan. Kalau basuh bosan cari, kalau basuh ini basuh salah. Namun dah ingin masuk neraka. Sebab ada orang baca pergi ke neraka.
Ada orang mukmin ko lantaran dosa tertentu masuk neraka banyak puik ke neraka. Kada japui atau kamu japui? Ketua, coba jawab. Ketua kada japui atau kamu japui? Menjapui. Kalau pernah dijapui kan? Kalau menjapui awak di surga, kalau dijapui awak di neraka. Itu namanya syafa'atul mukmin. Dalam hadis sahih, orang-orang mukmin Allah beri suatu keistimewaan, diberi hak syafaat. Hak syafaat bisa membantu menolong saudara-saudaranya seiman. Ketika dicari-cari di surga nak masuk. Lalu orang-orang beriman ku gigih sampai bersuara, gigih bertanya kepada Allah, di mana saudara kami ya Allah? Disuruh langgar dulu bertemu-temu kami ngaji. Anda ada bersuara kami di surga. Itu bahasa awal. Gigih sampai dapat informasi semana. Kalian cari di neraka, aku syafaat namanya. Kalau bersuara di neraka, japui keluar, syafaat. Paat. Jadi balik kita kerja pengkah, namanya ziyadah. Ana ziyadah tambahan khusus. Karena murni semata-mata adalah rahmat Allah. Bukan lantaran amal, bukan lantaran ketakwaan dan seterusnya. Semata-mata Allah inginkan. Turiduna syai'an. Ada yang kalian inginkan? Azidu, ku tambah. Tidak ada dari Allah. Alaih. Lama masuk surga kami lah senang. Selamat neraka lah. Dapat lo kenikmatan yang luar biasa yang tak bisa kami bayangkan selama kau. Alaih. Disingkapkanlah ketika segala tabir penghalang sehingga kita bisa saja melihat Allah. Namanya ru'yah. Melihat Allah. Itu dalam Quran juga disebut. Waladaina mazid misalnya. Dalam surah Qaf kan, waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apa saja yang mereka inginkan. Di samping itu di sisi kami masih ada tambahan. Kan surah Qaf, surah ke-50 ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka yang masuk surga itu ada apapun yang mereka inginkan, mereka kehendaki. Dan di sisi kami ada tambahan, dan tambahan bertemu melihat Allah. Melihat Allah itu jelas terang. Seperti kalian melihat bulan purnama jadi. Purnama terang. Tidak terhambat, tidak terhalang. Itu Allah yang berkehendak. Nah, surah Yunus tadi, lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang berbuat baik, beramal baik, melakukan berbagai macam kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebagai pengabdiannya kepada Allah, bagi mereka ada husna, itu balasan terbaik, itu surga. Dan ada ziyadah tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarah. Wajah-wajah mereka wujuh la yarhaqu, tidak ditutupi. La yarhaqu, tidak ditutupi wajah-wajah mereka oleh qatarun, oleh debu hitam, wala dillah, dan tidak pula kehinaan. Kau gambaran wajah mereka tidak wajah-wajah yang muram durja, sedih, duka.
penuh ketakutan sebagaimana wajah-wajah orang di neraka. Tapi wajah mereka nadirah, berseri, bercahaya. Digambarkan sekau ditutupi oleh mendung, oleh debu, wajah-wajah yang terhina. La yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di situ. Namanya melihat Allah. Dalam doa yang enggak panjang, kalau apa rencak, enggak rencak. Berbunyi, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ridha ba'dal qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu ya Allah lazatan nazar, kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu. Wa as'aluka an-nazara ila wajhik wa as'aluka, aku minta, aku mohon lazat, kelezatan, kenikmatan, an-nazar, memandang kepada wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rasa rindu ingin bersua bertemu denganmu. Iko doa dibaca sebelum assalamualaikum. Setelah inna kami di masjid. Fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Sepanjang doa. Tapi ini kita ambil dan cukup. As'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku meminta memohon kepada Allah setelah kematianku mendapat kehidupan yang menyenangkan. Jangan sampai sengsara, celaka, menderita setelah mati. Dan kemudian as'aluka ladzatan nazar. Aku memohon kepadamu kenikmatan, kelezatan dalam memandang wajah. Wasyauqa, dan rasa rindu ingin bersua bertemu denganmu ya Allah. Tuhan, mintalah, jangan sampai tidak diminta. Sama suami orang saya ingin kita minta kita ingin bertamu, ingin bersuah. Di mana kita bersuah betul? Lalu mau kita bersuah. Apalagi bahasa orang kasmaran. Biasa. Temu dengan Allah. Itu kira inti kajiwa bersuah dengan Allah. Nah, balik kita ke hadis awak. Bunyi hadis awak. Hadis awak tu. Kami suatu ketika indan Nabi, barado di dekat Nabi, di mana ketika tu Nabi sedang menjelek bulan purnama, bulan sampai balik, tarang barasiah, tidak ditutui oleh awan, tidak sakit, tidak silau mata mencalik, tidak lo berdasak-dasak mencalik. Lalu Nabi jadikan itu sebagai suatu gambaran, ilustrasi. Kalian menceliak bulan kini ko, nentarang sampai balik ko, sakit betul? Tak, tawa, senang.
berasak-dasak, bertumpuk-tumpuk, hendak. Ambo gambarkan situasi di Madinah dulu di. Di Madinah khususnya termasuk Makkah. Itu jarang awan. Awan tu jarang. Biru sih. Dan malam pun ndak ada nang kalap picik pun dia buat. Tuh. Sama malam hari masih nampak di atas langit itu bayang-bayang, tarang-tarang. Baras ya. Jadi kalau bulan pek balik, sabana jalih saja dia jalih. Balai dengan awak kadang-kadang banyak awan di sana sini. Bawa negari awak memang negeri sekeping tanah surga. Lebih-lebih musim panas ini. Kalau malam pek balik, setarang-tarang Allah, tambah lu Allah belakang. Nah, Nabi nampak kalian bulan, nampak sakit mata enggak, berasak-dasak enggak, senang, suka, enggak ada enggak senang dengan bulan. Bagaikan punguk merindukan bulan. Buat dia orang banggakan punguk. Sekian purnama kita bersua, enggak bersua aja. Yalah calu, tak nas. Ada penambahan waktu tu ah? Kalian nanti akan melihat Allah. Satarawna rabbakum. Akan melihat Tuhanmu. Sebagaimana kalian melihat bulan, bukan bulan. Sebagaimana kalian melihat bulan, tidak berdesak-desak, tidak bertumpuk-tumpuk, tidak silau, tapi senang, nyaman. Barasiah tarang. Begitu pula kalian nanti akan melihat Allah, Tuhan kalian. Tidak berdesak-desak, tidak ada yang menghambat, dan mata pun sangat senang. Wajah berseri-seri. Itunya disnya. Untuk itu, fa inistata'tum, maka jika kamu mampu, sanggup dan bisa, usahakanlah la tughlabu, jangan sampai kalian itu tughlabu, dikalahkan, sehingga kalian meninggalkan salat sebelum matahari terbit, salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum gurub, tenggelamnya matahari, salat asar. Kata jogan korelasinya, munasabahnya, apa hubungannya ceko melihat Allah, ini salat. Melihat Allah karunia khusus, nikmat tertinggi. Karunia khusus, nikmat tertinggi. Salat ibadah khusus yang tidak dapat disetarai, apalagi dilebihi. Tidak dapat disetarai oleh ibadah-ibadah lain. Begitu khusus istimewanya salat, sampai Nabi sendiri yang langsung menerima kewajiban tanpa perantara. Kalau ibadah-ibadah lain diterima oleh Nabi kewajibannya melalui perantara Jibril. Kalau salat enggak, langsung. Itu itu memang lah nampak keistimewaan salat. Langsung Nabi terima kewajibannya di malam Mi'raj. Sehingga ada yang mengecekkan Nabi Mi'raj untuk menyebut salat, walaupun tak begitu sebenarnya. Kedudukan salat sebagai imaduddin, tiangnya agama. Tiangnya agama. Salat pembeda antara kafir dan muslim. Jadi begitu istimewanya salat, maka kita diperintah memeliharanya, menjaganya.
Dan lebih ditekankan kita untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena salat jamaah pun tidak pula semua ulama sama pemahaman mereka tentang hukumnya. Yang mengatakan wajib itu kan sebagian ulama-ulama yang di Arab Saudi yang bermazhabkan Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i mereka katakan sunnah muakkadah. Nah, kita kan tidak akan membahas itu dong. Tidak. Tapi begitu istimewanya salat, lebih-lebih salat yang harus benar diperhatikan. Sebab dua salat ko lah yang agak barik, mengerajaukan, lebih-lebih begara munafik. Subuh cek, asar cek. Subuh cek, asar cek. Dan dua salat ceko sebagaimana kaji kita melampau, itulah salat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat. Dan itulah salat yang terbaik bagi orang munafik, salah satunya subuh. Khusus asar dikatakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Pelihara semua salat, lebih-lebih salat asar. Kalau subuh begitu, orang acok di PPC setan. Orang yang tak mau jaga subuh tu kan di PPC setan, di PPC kan dikencingi setan. Barik subuh. Awak syukur awak la tabiasa subuh ni nak barik. Ibadah yang istimewa salat, kedudukan yang tinggi mulia. Jangan sampai kalian dikalahkan sehingga kalian tinggalkan salat subuh dan salat asar dan salat. Jangan sampai, karena jauh kalah. Kalau ingin jauh kabasuo, kalau ingin juga basuh ke bertemu mencari Allah, jangan sampai salat 5 waktu tak cia tertinggal dari kedudukan. Lebih-lebih salat subuh qabla tulu'i syamsi dan salat asar qabla ghurubiha. Karena dua salat itu banyak dilalaikan orang. Kerjakanlah berjamaah. Dengan rutin kamu mengerjakan salat kau, mudah-mudahan masuk ke dalam surga atas rahmat Allah, bertemu dengan Allah, dapat melihat wajah Allah. Salah satunya usahakan jangan sampai tak tinggal salat subuh, salat asar, dan sangat sekali ditekankan berjemaah melakukannya. Bahkan sampai ulama-ulama mengatakan wajib. Sehingga fatwa ulama Arab Saudi sebagiannya berdosa tidak salat jamaah. Salatnya sah tapi berdosa. Dibantah oleh mazhab lain. Kan biasa sisi pandang berbeda. Biasa sebenarnya. Jangan kita kapir orang nak sembahyang. Capek orang kapir wak. Sehingga kita harus berlapang dada. Nah, inti kaji kita, kalau yo kabatamu ya Allah masuk surga, melihat Allah, dan itu nikmat yang tertinggi, nikmat istimewa, paling harus salat. Paling harus salat 5 waktu, lebih-lebih subuh dan asar. Kerjakanlah di awal waktu dan berjemaah. Usahakan. Kecuali nanti ada uzur, kau sakit, kau jalabek, kau angin puntiang baliwang, atau kau ditembak orang kalau pergi surau, itu kan alasan uzur yang bisa diterima. Jadi kau hubungannya, dan jangan lupa berdoa. Menurut pendapatmu apalah doa juga. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi, itu pangkal. Ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi
fi ridha wal ghadab. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Wa as'aluka na'iman la yanfa', kenikmatan yang tidak putus-putus. Wa qurrata 'ainin la tanqati'. Wa as'aluka ridha ba'da al-qada. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-mauti. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik syauka ila liqa'ik. Karuniakan aku, beri aku ya Allah kelezatan dapat bertemu dan melihat wajahmu, dan rindu, tanamkan kepada kami rasa rindu ingin berjumpa denganmu. Kapan dibaca? Salah satu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kalau imam cepet-cepet, salat sunat. Kalau imam jangan baca lah panjang-panjang kot, kantuk orang belakang. Imam harus meninggal orang. Lama mana mereka kantuk. Jadi kalau dibaca salat surang, salat sunat. Itu kejiwa. Itu kejiwa. Ambo doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu semuanya masuk surga. Surga, tiba di surga, ditanya Allah. Ayat ke-7. Kalau ditambah hendak. Ko salah santiang Allah. Kalau ditambah hendak, ya Allah. Tambahnya melalui Allah. Mudah-mudahan Pak Ketua dulu masuk surga. Kami di muka. Amin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.